Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di Festival Kajen Kaping Pitu Sangkan Paraning Kajen. Kali ini kita bersama Ki Taufik Hakim. Ya, seorang filolog muda aktif di berbagai komunitas manuskrip. Ya, salah satunya di kanjengan.id ini. Dan malam ini kita akan sedikit banyak membincang buku yang berjudul Serat Cebolek yang disusun oleh Dr. Subardi. Ya, kita sebelumnya menyapa dulu. Kita sapa dulu Ki Hakim. Halo Gus Waji. Ki Hakim, Ki Ageng Asmoro Broto. Keronto-ronto. Oke, Mas Hakim, ini kita akan membahas edisi spesial Suronan. Dan ini temanya adalah Sangkan Paraning Kajen ya. Mungkin bisa kasih sedikit bocoran kenapa kok memilih tema itu mungkin. Bikin tema kemarin. Ya, Sangkan Paraning Kajen ini idenya kita ingin mengungkap apa-apa yang berkaitan dengan kajen. Sangkan itu asal, paraning itu mau kemana. Nah, kan yang populer kan Sangkan Paraning Dumati. Ya. Awal mula dan tujuan akhir hidup manusia. Nah, kita ingin kita ingin memaknainya sebagai Sangkan Paraning Kajen yang kita maknai sebagai dari mana dan mau kemana kajen ini ya. Kajen ini adalah kita juga dari kelompok pesantren, dari warga-warga desa, dari kalangan muda, dari para senior. Sesimpel itu sih Gus. Dan kita untuk melacak Sangkan Paraning ini kita mengkaji beberapa manuskrip, beberapa literatur yang ada kaitannya dengan kajen dan terutama Mbah Mutamakin. Ya. Dan seperti itu. Dan ini kiranya literatur tentang Mbah Mutamakin pertama yang kita bahas dalam rangkaian review buku ini ya. Serat Cebolek. Serat Cebolek. Oke, kita coba kalau mungkin dari pilihan judul mungkin ya. Kalau kita pertama kali melihat buku itu kan yang pertama kali kita lihat judulnya. Ini kan sedikit, kalau saya pertama kali melihatnya itu kayak sedikit provokatif gitu. Judulnya Serat Cebolek, Kuasa Agama dan Pembebasan. Nah, ini ada tiga pilihan kata, dan masing-masing kata ini tentunya mewakili ya menurut saya ya pemaparan yang ada di dalamnya. Kalau setelah membaca buku ini gimana, Mas Hakim, setuju nggak? Apakah cukup mewakili keseluruhan isi buku? Ya, Kuasa saya kira Agama dan Pembebasan. Buku ini Gus Waji ini adalah terjemahan ya sebetulnya yang terbit pada 2004 dari disertasinya Pak Subardi. Waktu itu beliau adalah salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Beliau waktu itu tahun 1976 kalau tidak salah itu sedang menyelesaikan program doktoral Australian National University dan mengangkat disertasi tentang Serat Cebolek. Beliau membaca, menelaah secara filologis tentang ilmu-ilmu penaskahan dari 12 manuskrip yang tersimpan di Indonesia maupun Belanda. Nah, di dalamnya kebetulan salah satu tokoh utamanya adalah Ki Haji Ahmad Mutamakin yang sedang kita peringati ini di bulan Suro. Nah, memang kalau kita lihat salah satu manuskrip atau satu literatur, Gus, itu bisa kita berbagai perspektif. Nah, perspektif Pak Subardi ini mengangkat dari sisi mistik Jawa dan kekuasaan Raja Jawa waktu itu kaitannya dengan fenomena keberagamaan. Nah, ini kan kalau judul Kuasa Agama Pembebasan ini kan diberi oleh penerbitnya Kalau judul aslinya itu The Book of Cebolek, critical edition dan anotasi kalau tidak salah edition. Jadi yang multilingual itu ya yang. Iya. Beliau membandingkan 12 manuskrip itu kemudian disajikan dalam bahasa Inggris disertasi itu dan mengungkap lebih fokus pada sisi mistiknya.
Ada kisah Mbah Mutamakin yang dipersoalkan dengan keyakinan mistiknya, lalu hendak dihukum bakar, namun berkaitan dengan Dewa Ruci, namun akhirnya diampuni segala macam. Beliau ambil dari sisi itu. Saya kira kalau dikupas lebih jauh pasti ada dari sisi politik kekuasaan, dari sisi kebudayaan. Nah, ini sebelum langkah lebih jauh ke arah politik kekuasaan dan sebagainya, kita bahas dari perspektifnya Pak Subardi dulu mungkin. Kenapa, kira-kira alasannya kenapa ya kok Pak Subardi memilih untuk dari perspektif mistik gitu? Ya. Kalau kita lihat sejarawan yang lain mungkin misalnya kayak Rickleff, kayak Lombard misalnya, kan punya perspektif politik yang kalau Lombard misalnya sejauh yang saya tahu ya dari perspektif pergeseran ini sosiokultural misalnya. Kalau Pak Subardi lebih condong ingin menggali kisah Dewa Ruci yang ada di manuskrip Serat Cebolek itu, Gus. Menurut beliau bahwa Dewa Ruci ini salah satu manuskrip Jawa yang ditulis pada abad 19 tentang persidangan Mbah Mutamakin. Tak hanya itu, sebetulnya isinya juga ada kasus tentang Siti Jenar, Pangeran Panggung yang dikisahkan sebagai sosok martir sufi yang melanggar etika mistik ya, melanggar aturan-aturan kerajaan dengan mewedar ajaran hakikat. Nah, Pak Subardi ini fokus pada menyoroti bahwa Dewa Ruci dan Mbah Mutamakin ini adalah satu fenomena pertemuan ajaran mistik Jawa dan Islam waktu itu yang lagi gencar-gencarnya. Karena menurut beliau masih ada konflik bagi orang Jawa ketika menerima ajaran Islam yang cenderung legal formal. Apalagi di abad 9 itu, Gus, latar penulisan Serat Cebolek ini yang digunakan oleh Pak Subardi, itu ada fenomena ortodoksi Islam kaitannya dengan yang lagi geger geden di Timur Tengah, semacam pemurnian gitu ya? Iya, pemurnian agama dengan mazhab tertentu ya. Nah, ini kan dampaknya menyentuh Nusantara Jawa. Nah, Pak Subardi ingin menggali bahwa kitab ini, manuskrip ini juga merekam secara tersirat fenomena itu. Orang Jawa yang masih kental dengan mistiknya digambarkan seolah-olah responsif atau ada respon tersendiri ketika menerima ajaran Islam yang legal formal, seperti itu. Menurut Pak Subardi. Tapi di sini disebutkan bahwa mistisisme Islam yang dibawa oleh tokoh seperti Syekh Siti Jenar, Ki Bebeluk ya, terus Pangeran Panggung dan misalnya Ki Ageng Pengging yang punya corak yang sama, dan ini justru dihukumi tanda kutip salah begitu oleh keraton. Padahal kita tahu keraton itu kan kental sekali nuansa kejawennya. Apakah ini bukan hal yang kontradiktif malah? Ya, sebetulnya setelah membaca karyanya Pak Subardi ini yang ternyata juga banyak dirujuk oleh teman-teman entah sejarawan atau filolog atau mungkin juga ada antropolog yang menggunakan seperti Pak Kunto Wijaya bilangnya kan ada konflik orang kampung melawan kerajaan dengan keyakinan mistiknya. Nah, ternyata kita tinjau lagi sebetulnya kalau saya membaca dengan konteks yang lebih luas, tidak ada konflik keagamaan itu, saya kira tidak ada. Justru Yosodipuro II. Nah, nanti saya cerita tentang Yosodipuro II, Gus. Karena Pak Subardi kan mengira ini adalah karangannya Yosodipuro I. Nah, Yosodipuro II itu dan Pakubono IV yang bertahta saat itu justru ingin mengawinkan ajaran agama Islam dengan tradisi Jawa. Beliau sudah memahami dengan bagus dan indah bahwa Jawa itu etnis dan Islam adalah ajaran agama yang bisa dipakai oleh etnis manapun. Nah, keduanya tidak dipertentangkan karena seperti ajaran Dewa Ruci yang konon digandrungi oleh Mbah Mutamakin itu poinnya kan
tujuan hidup ini kan semata-mata untuk merenungi hakikat Tuhan. Ya. Dengan melakukan penyucian lahir batin melalui penolakan terhadap aneka keinginan-keinginan. Nah, itu yang dicontohkan oleh Dewa Ruci saat mewejang Werkudara di dalam garbanya, ya, dengan simbol warna merah, hitam, kuning, putih, yang itu ternyata juga di dalam ilmu tauhid erat kaitannya atau sebuah ungkapan lain dari nafsu lawamah, sufiyah, dan seterusnya gitu. Ya. Jadi saya melihatnya seperti itu, Gus, tentang poin dari Dewa Ruci dan Mbah Mutamakin ini. Dan kenapa justru Mbah Mutamakin yang awalnya dipersalahkan dengan keyakinan mistik itu, dengan seorang kiai kok malah nangkep wayang. Nah itu. Padahal dulu di era-era sebelum Mutamakin ada Sunan Kalijogo. Ya, ada Sunan Kalijogo itu malah konon nanggep jadilan di depan Masjid Demak itu. Jadi nggak hanya wayangan ya. Nggak ada wayang. Maksud Mbah Sunan Kalijogo, Gus, itu setelah main jadilan diajak sholat. Nah, kan lembut sekali ya. Itu salah satu sisi. Dalam Serat Cebole ini Ki Bebelu, Ki Angonrogo, Angonrogo, kemudian Sunan Panggung itu kan dihukum mati. Ya. Kenapa Mbah Mutamakin tidak? Nah itu juga pertanyaan besar itu. Ya, memang ada banyak ahli yang bilang bahwa pengampunan seorang Pakubuwono II waktu itu, karena awal mula Mbah Mutamakin di sidang itu eranya Amangkurat IV. Ya. Amangkurat IV meninggal, kemudian persidangan itu dilanjutkan oleh penerusnya ya. Ya, Pakubuwono II. Dan setelah persidangan, keputusan raja bilang bahwa Mbah Mutamakin tidak bersalah. Beliau adalah mewedar ajaran hak untuk dirinya sendiri, tidak seperti yang didakwakan oleh Ketip Anom, kemudian dan para ulama yang lain berkumpul itu, termasuk Pantih Danurejo yang agaknya ada permainan di sini. Saya melihatnya seperti itu. Dan kalau teman-teman lain cenderung melihat bahwa itu semata-mata untuk kewibawaan raja, saya kira kok enggak, Gus, karena sang raja itu meskipun baru ABG belasan tahun, 17 atau berapa belas tahun itu dilantik sebagai raja, itu juga sangat hati-hati dalam melakukan menjalankan pemerintahan kerajaan. Beliau menugasi adik iparnya, siapa itu namanya, Demang Urawan, untuk mengamati jalannya persidangan. Oh, Demang Urawan ini masih kerabatnya ya? Masih, itu adiknya kemenakannya Pakubuwono II. Itu juga dicantumkan di bukunya Pak Subardi? Iya, secara terjemahan ceritanya seperti itu. Nah, dan dari diskusi-diskusi empat mata antara Pakubuwono II dan Demang Urawan itu menunjukkan bahwa bikin bingung itu malah Ketip Anom. Beliau melaporkan kejadian tentang Mbah Mutamakin itu terburu-buru. Kalau konsepnya kalau share berita harus saring sebelum sharing. Ya. Dulu sangat ambisiusnya karena yaitu mungkin terlalu terlalu saklek, terlalu formal. Oh, ini salah, hanya melihat Islam sebagai benar atau salah. Ya, hitam putih, terlalu hitam atau putih. Akhirnya kritik dari Pakubuwono II dan Demang Urawan seperti itu. Loh, ini nggak salah, Mbah Mutamakin bahkan setelah sholat membaca Dewa Ruci sendiri di tengah-tengah persidangan waktu menginap di Kertosuro. Ketika berjalan dari Tuban ke Kertosuro itu juga mengaji Dewa Ruci. Kemudian gelakatnya juga tidak menunjukkan adanya perlawanan sama sekali seperti yang dituturkan oleh para penuntut Mbah Mutamakin. Jadi kalau saya mencoba mencermati kembali, saya cross check ke-12 manuskrip yang ada dari bagaimana Pak Subardi menerjemahkan, kemudian metodologinya. Nah, itu tidak ada, itu hanya semata-mata memang raja melihat Mbah Mutamakin sebagai sosok
suci sang punggawaning suksmo. Nah, itu ada di salah satu bait Kinanti bahwa meskipun Mbah Mutamakin diolok-olok dengan yang itulah jual itik dan sebagainya jauh ini. Itu tapi Pakubono seorang raja itu bilang bahwa paman meskipun beliau digambarkan seperti ini tapi beliau adalah orang suci, Putuga Suksma, orang yang terpilih bisa naik haji menyebarkan agama, akhirnya diampuni. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Apakah ada kemungkinan lain faktor ya pengampunan dari raja, misalnya ketika menyelidiki latar belakangnya Mbah Mutamakin, kan juga Mbah Mutamakin masih punya terah keraton ya, terah keraton Pajang ya, kalau Pajang ya. Apakah juga penyelidikannya sampai pada tahap itu atau mengingat Pajang dan Mataram juga punya hubungan kekerabatan yang dekat. Mbah Mutamakin dari silsilah yang masyhur memang anak dari Pangeran Benowo II. Pangeran Benowo II adalah anak dari Pangeran Benowo I. Pangeran Benowo I anak dari Joko Tingkir. Masih ada terah dengan Pajang. Nah, sedangkan faktor lain pengampunan itu sesungguhnya saya kan membandingkan Serat Cebole ini dengan data-data lain, Gus. Antara lain arsip-arsip yang berkaitan dengan masa-masa menjelang geger Pacinan. Ada juga kitab-kitab lain yang telah tim Kanjengan telusuri di Desa Kajen. Ternyata versi yang sezaman sama-sama abad 19 akhir itu bilang bahwa sang raja itu ingin bertemu dengan Mbah Mutamakin empat mata. Bahkan Demang Urawan yang mengantarkan saat itu diminta pergi dulu. Karena ada satu percakapan yang itu menjadi titik balik dari prasangka-prasangka atau praduga-praduga yang mempersoalkan tentang keyakinan mistik Mbah Mutamakin. Saat itu bahkan setelah Mbah Mutamakin berbisik kepada Pakubono II, Pakubono II bilang gini, wah seandainya saya tidak belajar kepada Mbah Mutamakin maka saya mati kafir. Vulgarnya seperti itu. Nah, saat itu artinya pertama Pakubono memang mengamati gelagat dan perilaku Mbah Mutamakin. Memang tidak menunjukkan perlawanan dan lakon itu dibaca sendiri. Yang kedua dari bisikan rahasia itu, kenapa rahasia? Memang di naskahnya tidak ada. Jadi namanya rahasia. Juga rahasia ya. Dan kayaknya udah kita tulis deh Gus di buletin Kanjengan yang itu percakapan rahasia. Yang ini itu sudah kita kaji membandingkan Serat Cebole, termasuk kajiannya Pak Subardi, apakah itu memang perlawanan atau apa ya. Seperti itu Gus. Faktor-faktor lain. Oke. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik ini, masih kita nggak mau terlalu dalam dulu. Nah, Serat Cebole ini kan menurut Pak Subardi disusun oleh Yasadipura I, sementara menurut Mas Hakim itu Yasadipura II. Oke lah, Yasadipura I atau Yasadipura II. Nah, jarak antara peristiwa dengan penyusunan itu kan terpaut cukup lama ya, saya kira. Ada sekitar, kalau boleh menghitung ya, sekitar seabad mungkin. Ya, seabad. Nah, apalagi bahasa yang dipakai ini kalau menurut ahli kebahasaan itu termasuk high context gitu ya. Bahasa dengan konteks tinggi, banyak metafor dan sangat subjektif, dan saya kira cukup tendensius mengingat yang menulis itu juga seorang pujangga keraton lagi kan, kayak sekarang kayak yang nulis itu sekretaris kenegaraan. Kan nggak mungkin menjelek-jelekkan institusinya sendiri. Nah, ini menurut Ki Hakim Asmoro Broto ini. Nah, bagaimana menyikapi ini gitu ya? Kan jarak antara peristiwa dan penulisannya jauh sekali nih Mas. Ini Gus, yang saat kami Kanjengan menelusuri riwayat dan ajaran Mbah Mutamakin melalui Serat Cebole khususnya, dan kajian-kajian kepustakaan yang berkaitan dengan Mbah Mutamakin, itu selalu ada kerancuan dan non sewu teman-teman yang menulis dari sisi historisnya itu
belum mempertimbangkan aspek kepengarangan dan aspek kepenulisannya. Iya. Misalnya ini serat cebolek yang dipakai oleh Pak Subardi dalam disertasinya itu adalah terbitan Van Dorp yang disalin oleh pujangga Keraton Surakarta. Sudah bukan Kertosuro lagi. Iya. Tahun 1885. Ya. Terbitan cetak. Itu versi yang paling tua. Ada sangat jelas di sana ada bahwa manuskrip ini ditulis oleh pujangga di era Pakubono IV. Berarti clear. Siapakah pujangga di era Pakubono IV itu? Kalau Reclef memang meragukan Yosodipuro I. Tapi kalau Pak Subardi malah meyakini itu ya. Meyakini bahwa itu eranya Yosodipuro I. Padahal dari Manggala itu sendiri, atau kalau dalam karya sastra Jawa, Manggala itu adalah sebuah puji-pujian persembahan, karya ini ditulis untuk siapa. Nah, itu terang bahwa ini ditulis oleh pujangga era Pakubono IV. Nah, saya kira Pak Subardi juga melalaikan itu, tidak mempertimbangkan itu. Nah, melacaknya kemudian adalah pujangga era Pakubono IV adalah Yosodipuro II. Karena waktu Pakubono IV Madekratu, Yosodipuro I itu sudah sepuh menjadi penasihat kemudian meninggal. Yang eksis adalah Yosodipuro II. Yosodipuro II itu sudah clear saya kira. Kemudian yang dipakai oleh Pak Subardi adalah salinannya lagi, yang diterbitkan secara cetak oleh Van Dorp, yang itu adalah masa eksisnya Ronggo Warsito sebagai jauh lebih muda lagi, abad 19, eranya Mbah Murtado, eranya Mbah Soleh Darat, eranya Ibu Kita Kartini, dan seterusnya. Dan saya juga menelusuri bahwa kenapa versi dari istana ini bisa sampai keluar istana dengan edisi cetak, karena waktu itu ada persoalan serius yang dialami oleh pujangga Jawa yang eksis adalah Ronggo Warsito. Beliau sedang berkonflik dengan Pakubono IX. Gajinya telat, kebetulan keluarganya lagi sedang krisis, akhirnya menjadi ghostwriter atau istilahnya menggandakan manuskrip-manuskripnya oleh leluhurnya dan dijual keluar ya. Akhirnya sampai sini, termasuk serat cebolek. Saya menduga serat cebolek bisa menyebar ke masyarakat, salah satunya juga karena itu. Kemudian terkait kesejarahannya, Gus. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kisah Mbah Mutamakin yang notabene terjadi pada Pakubono II di peralihan abad 17-18 itu baru ditulis pada tahun-tahun setelahnya? Karena pertama, era Pakubono IV dengan pujangga Yosodipuro II itu memang sedang membangkitkan politik kebudayaannya. Kalau ada orang bilang bahwa Mbak Nancy misalnya itu bilang Raja Jawa sudah tidak punya kekuatan yang mumpuni untuk melawan Belanda. Dia tidak punya kedaulatan ekonomi, tidak punya kekuasaan, tidak punya persenjataan yang mumpuni. Akhirnya melalui penyadaran ini. Dan sebelumnya Pakubono IV juga, karena beliau kan dikenal sebagai raja yang keras kepala menurut saya. Dengan tenaga yang seadanya ingin konfrontasi langsung dengan Belanda. Akhirnya diingatkan oleh para penasihat istana termasuk Yosodipuro II dan yang lain untuk melawan melalui jalur yang lebih halus dari sastra. Itu alasannya kenapa pada abad 19 karya-karya seperti ini kompromi antara Islam dan Jawa itu dimunculkan lagi. Kemudian memang di abad sebelumnya saat peristiwa ini terjadi memang setahu kami belum ditemukan Gus karya yang sezaman itu. Pun serat cebolek memang yang paling tua ya versi Pakubono IV ini yang bisa kita jangkau. Versi dulu tidak ada. Memang lazimnya cerita-cerita secara ajaran itu memang baru bangkit di abad-abad 18 akhir abad 19. Kita belum menemukan karya-karya yang sezaman karena itu relatif jarang sekali. Mungkin juga ada tapi bisa jadi karena dirampas oleh ketika kalah perang segala macam. Tapi sering memang karena faktor-faktor tertentu itu.
Dan itu konteksnya ya pada zaman kolonial ya. Kolonial. Oke, kita tahu bahwa politiknya kolonial ini pada masa itu cukup merugikan pihak keraton gitu, dan satu-satunya bentuk perlawanan ya melalui dunia literasi ini ya. Oke. Jadi ini nanti buku ini dan ya sekaligus mungkin Serat Cebolek ya. Bisakah kita dudukkan sebagai suatu fakta sejarah begitu ya, mengingat penulisannya juga tanda kutip kita pertanyakan tadi ya, atau jangan-jangan ini hanya semacam kiasan ajaran atau gimana, ada analisis lain dari Mas Hakim mungkin? Versi apalagi sangat subjektif loh. Iya. Yang nyeratkan sesuai ini. Orang keraton. Iya, orang keraton. Ya, untuk melihat Serat Cebolek ataupun kisah tentang Mbah Mutamakin di dalamnya sebagai fakta historis, saya kira butuh perjalanan yang cukup panjang sih Gus. Ya. Pertama, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu sumber saja. Bahkan Pak Subarti juga belum masih dinilai bukan membuang ya, karena metodenya waktu itu beliau hanya menyelamatkan teks utuhnya saja, ya. Belum memperhatikan bahan kertasnya apa, kemudian prolog-prolognya apa, atau orang filolog biasanya menyebutnya sebagai parateks, catatan-catatannya itu tidak disebutkan. Nah, mungkin kita bisa menggali lebih jauh jika disertakan itu, atau jenis-jenis ungkapan yang lazim digunakan pada era apa mungkin. Kemudian Pak Subarti juga tidak, saya kira di disertasi maupun di sini tidak ada penjelasan kalau misalnya beliau menyambangi desa Kajen, tempat pusara Mbah Mutamakin. Nah, itu kan perlu kajian lagi. Itu perlu dilakukan oleh beliau. Misalnya membaca peninggalan beliau di Masjid Kajen, kemudian wawancara dengan sesepuh-sesepuh Kajen. Karena saat kita melihat satu teks saja sebagai sumber historis, sebagai fakta historis, kalau kita nyebutnya fakta tekstual, Gus. Iya. Apa yang terkisah dalam sebuah teks itu, tapi juga perlu diperbandingkan dengan data-data arkeologis. Tapi sebagai karya sastra masa lampau, tentu ini menunjukkan realitas sosial, politik, keagamaan masa itu yang terjadi, bahwa ada perbedaan pendapat tentang keyakinan mistik dengan ajaran agama yang eksis di masa itu, kemudian bentrok dengan kekuasaan sebuah kerajaan masa itu memang menggambarkan realitas di zamannya, tapi bukan realitas historis apa yang benar-benar terjadi. Kemudian kalau kita sebagai pembaca karya itu juga harus hati-hati. Misalnya apa yang beredar di masyarakat, tentu Serat Cebolek ini tahun 2004 versi bahasa Indonesia. Orang lebih suka membaca bahasa Indonesia yang mudah. Kemudian ada lagi Serat Cebolek terjemahan Sudibyo Hadi Sucipto dan Hadi Suprapto. Ini tahunnya lebih muda, tahun 1892. Selisih 10-an tahun sih Gus. Tapi dari sisi pengarangnya beda, dan ini yang digunakan oleh Pak Kunto Wijoyo untuk menganalisis realitas sosial politik keagamaan di masa itu, bahwa ada ulama kampung yang membangkang kerajaan, melawan kerajaan dengan keyakinan agamanya. Padahal ini bukan karyanya keraton, tapi karya Camat Magetan. Iya, jadi ada persoalan penulisan di situ untuk kita. Itu yang mungkin luput ya. Bahkan sekelas Pak Kunto Wijoyo. Ya, yang saya singgung di awal tadi Gus, kan teman-teman para senior mungkin juga para pengaji dari bidang ilmu lain melupakan aspek-aspek penting dari sumber yang beliau pakai.
Oke. Naskah ini ditulis siapa, disimpan di mana, ditulis tahun berapa, kemudian strukturnya apa. Orang kalau mengklaim wah Cebolek itu bikinan keraton dan salah, padahal raja saja mengakui bahwa Mbah Mutamakin itu wali. Kan kita harus lebih cermat lagi. Nah, kalau Serat Cebolek yang putih ini, yang terjemahan ini, yang ditulis oleh Camat Magetan, itu namanya Raden Panji Joyo Subroto. Itu itu sangat berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh versi keraton. Pun stigma yang beredar kan keraton memusuhi agama. Saya bukan pembela keraton loh. Saya berdasarkan dari teks. Keraton memusuhi agama rakyat. Wong ini malah keraton mengakui kewalian Mbah Mutamakin. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di buku ini juga disebutkan bahwa raja setelah berbicara empat mata memberi hadiah kepada Khatib Anom dan Mbah Mutamakin dan semua peserta sidang diberi tanah perdikan untuk mengajarkan. Seperti itu. Di aspek-aspek kepenulisan ini, kepengarangan sebuah teks ini juga perlu kita hayati lagi. Dan memang ada persoalan antara mengapa penyalinan yang lebih dari 10 tahun kemudian ini dari Serat Cebolek yang versi keraton itu sangat menjelek-jelekan. Bahkan pengakuan Pakubuwono II bahwa Mbah Mutamakin itu wali itu nggak ada. Nah, penelusuran kami selama ini mencurigai ada keterlibatan Patih Danurejo waktu itu, Gus. Yang ini juga membuat Pakubuwono II bahkan dalam Serat Cebolek sangat terang-terangan beliau berpesan kepada Demang Orawan untuk tidak mempercayai Patih Danurejo. Karena Patih Danurejo ini masih warga dalam juga, seorang patih yang menginginkan tahta Pakubuwono II. Gitu. Akhirnya beliau ngingoni istilahnya memelihara golongan muslim garis keras nun sewu untuk menggembur. Sudah ada ya? Sudah ada, Gus. Menggembur kewibawaan kerajaan dari dalam. Ya dibikin rame, dibikin tidak kondusif. Saya kira itu melihat sekilas karena di sini pun Demang Orawan juga meledek Patih bahwa seorang santri seperti Mbah Mutamakin itu lebih mulia daripada seorang bupati-bupati. Salah satunya timnya siapa tadi Patih Danurejo itu ya dari Kedu Semarang, itu timnya dia. Nah, yang nyalin ini Camat Magetan dari daerah Semarang, ya yang berada di Semarang waktu itu mungkin juga masih ada benih-benih itu yang bahkan dari era Pakubuwono II sampai naskah ini disalin. Saya kira kita boleh juga mencurigai hal itu karena itu nyambung kan dengan teks Serat Cebolek yang seperti. Ya, mungkin tinggal menelusuri ini ya kepustakaannya mungkin. Tekstual. Oke, ini ada beberapa poin menarik yang coba kita catat di buku ini. Yang menarik pertama, ini yang pertama. Di prolognya itu, ini penulis prolognya siapa? Apakah penyusunnya sendiri Pak Subardi atau dari pihak penerbit yang mencoba menarik hubungan antara sosok Gus Dur dengan sosoknya Mbah Mutamakin gitu. Kalau itu. Ini memang tambahan, kalau saya lihat tambahan dari terjemahan Gus yang edisi 2004. Ya. Itu tambahan, dan Gus Dur juga memang dalam sebuah pidato bilang seperti itu. Bahkan ketika Gus Dur soal di Kajen itu setelah jadi presiden sih, Gus. Sebelum juga ya. Itu juga ziarah ke Mbah Mutamakin dan kenal. Memang secara sanad juga ada hubungan zuriyah dengan Mbah Mutamakin. Beliau saya kira waktu itu juga sedang menghadapi fenomena ortodoksi keagamaan yang berusaha mengangkat hasanah pemikiran Mbah Mutamakin yang mempersatukan Jawa dan Islam dengan Dewa Rucinya, bahwa itu semua bisa dikompromikan dan antara Jawa dan Islam itu nyawiji.
mungkin maksudnya Gus Dur seperti itu. Mau kalender aja bisa jadi satu ya, kalender Hijriah sama kalender Jawa. Ya. Maksudnya Gus Dur untuk menggembur isu-isu ortodoksi keagamaan waktu itu. Oke, ini satu lagi sebelum kita tutup segmen kita pada kesempatan kali ini, karena saya sudah dikasih kode-kode oleh teman-teman di belakang sana. Oke, sebagai sebuah temuan karya sastra gitu, dan di situ memuat sekali banyak sekali merekam berbagai peristiwa pada masa itu, terlepas apakah itu fakta historis atau apa ya mungkin ya. Nah ini kiranya gimana untuk mempertemukan temuan Dr. Soebardi ini dengan cerita-cerita rakyat yang sudah beredar di Kajen, yang kita tahu dari para sesepuh kita, dari para orang tua kita. Nah misalnya gini, kalau di Serat Cebolek tentang sosok Mbah Mutamakin itu sosok yang nun sewu terlampau sederhana gitu ya, bahkan sampai dikatakan itu kalau nggak haji itu bla 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 itu cocoknya ini itu. Nah sementara di Kajen kan beliau kan sosok yang adiluhung, bahkan warga Kajen menyematkan banyak sekali gelar ke beliau, termasuk Mbah Surgi ya, Mbah Surgi, gelarnya Mbah Surgi, Mbah Sumo Hadi Wijoyo. Oke, nah ini gimana ini mempertemukan nanti kalau misalnya ada kajian lagi setelah ini, gimana mempertemukan antara teks-teks yang sepertinya ini kan saling bertentangan ini sebenarnya. Ya, saya kira justru malah harus dipertemukan Gus itu. Ya. Karena Pak Soebardi ini kan meneliti tahun 1967. Oke. Waktu itu beliau tidak mengkomparnya dengan data-data yang ada di wilayah di mana Mbah Mutamakin itu tinggal atau hidup di sana. Nah ini mungkin juga tugas kita sebagai warga Kajen, bisa saling bersinergi, menggali kisah-kisah masa lalu, membandingkannya dengan manuskrip-manuskrip yang telah kita temukan untuk mengkajinya lebih lanjut. Karena praktis setelah tahun berapa itu sampai tahun ini saya kira belum ada lagi yang meneliti Mbah Mutamakin. Kalaupun ada, itu ya hanya sekedar melihat Serat Cebolek ini yang terjemahan sebagai data matang, sekedar mengutipnya tanpa ada telaah lebih jauh lagi, pertimbangan kepengarangan situasi politik di masa peristiwa yang dikisahkan, di masa penyalinannya lagi, seperti itu pasti ada penerimaan. Dan kira itu memang harus segera dilakukan, supaya kita bisa sangkan paraning kajen sesuai dengan tema festival kajen kita kali ini. Oke, tidak terasa sudah closing session ya dengan Ki Ageng Hakim karena beliau juga gagah gitu orangnya. Oke, sedulur kanjengan, alhamdulillah kita sudah membaca ulang, sekaligus Mas Hakim juga sudah memberikan telaah-telaah dan beberapa catatan yang saya kira menjadi satu pondasi bagi kita di kanjengan.id maupun sedulur kajen yang lain yang ingin meneliti tentang kesejarahan, politik dan sebagainya. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya yang saya rasa akan jauh lebih menarik lagi nggih. Pastinya. Ya, tentang Festival Kajen Kaping Pitu ini, insya Allah. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Sarung Kanjeng Denim yang sudah menjadi mitra strategic partnership kita dalam kesuksesan acara ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.